Jadi kalau kita tidak berhakikat, cinta kita kepada dunia ini berbunga-bunga. Kita tidak bisa menghilangkan cinta dunia. Kemudiannya raksu kulihatiyah. Mencintai dunia ini adalah pangkal daripada kesalahan. Ini sudah masanya kita bangkit. Syekh Abdul Rauf Ali Pansuar Singkri Asyakwala, yang salah satu ulama menjadi pedoman kita, juga sudah mengisyaratkan bahwa ini di abad ke-21 ini adalah kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam itu saya selalu katakan di sosial media, bahkan di forum-forum internasional, saya sering menjadi pembicara di Filipina, di Brunei Darussalam, saya katakan bahwa dimulakan kejayaan Islam di Nusantara adalah bermula daripada Aceh. Karena Aceh adalah pusat penyebaran Islam di alam Melayu dan Nusantara. Bahkan Daulah Islamiyah itu bermula daripada Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di Masjid Agung ini. Ada yang dari Bandar Maria, ada yang dari Tapatuan, ada dari Melabuk, ada yang dari Salang, mungkin ada juga yang dari Pidi, dari Aceh Utara, hampir seluruh Aceh ada. Kita telah dapat hadir bersama dengan Abu Kerupuk dan juga dengan Ustadz Fikri, itu Ketua Duriat Kesultanan Aceh, dan para abu muda-muda, tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya sangat terharu penyampaian daripada Ketua Duriat bahwa juga saya ditunjuk sebagai Mufti Malikul Adil, bukan hanya saja sebagai wali agama, sebagai Mufti Malikul Adil. Lalu saya membenarkan kitab Insan Kamil. Selama 25 tahun yang lalu saya dihujat sampai juga sekarang. Di dalam ucapan Abdul Karim Al-Jili, Qul huwallah, katakan oleh Muhammad, dianya itu Muhammad, dianya itu insan Allah. Jadi yang mengatakan itu adalah Abdul Karim Al-Jili, orang hakikat, orang sufi. Yang dimaksudnya adalah hakikat daripada Muhammad, bahkan hakikat daripada insan ini, hakikat daripada makhluk ini adalah Allah. Tapi adapun ta'in tubuh dan nyawanya itu adalah sebagai makhluk Allah, hamba Allah. Para hadirin hadirat, kita juga di samping memahami syariat, juga kita harus dapat memahami hakikat. Jadi kalau syariat, ilmu dan amal, itu syariat. Kita tahu salat,
syarat dan rukun salat. Makanya kita lakukan yang kita tahu itu dikatakan syariat. Samping itu juga kita tahu hakikat bahwa pada hakikat bukan kita yang melakukan, karena kita tidak ada daya upaya. Yang melakukan itu adalah Allah, dengan kemauan Allah dan dengan kudrah iradah Allah. Tadi kita tidak melihat lagi kepada ilmu dan amal, kita hanya menyaksikan keberadaan Allah. Itu adalah hakikat. Hilang yang lainnya, termasuk diri kita, perbuatan dan sifat wujud kita, perbuatan, sifat dan wujud lainnya. Agar supaya syariat yang kita amalkan ini, salat umpamanya, tidak ada ujub daria, tidak ada nafsu kita gembira dengan kita yang melakukan, itu adalah taufik dan inayah. Dan tidak ada ria, memperlihatkan ibadah kita ini kepada orang lain, karena pada hakikatnya bukan kita yang melakukan. Jadi saya memperjuangkan ini, membenarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Saya merasakan dengan saya berkhidmat mengenai ajaran Abdul Karim Al-Jili ini, memahami hakikat dan makrifat, saya sudah tersanjung di mana-mana, dimudahkan oleh Allah, baik rezeki dan permasalahan yang saya hadapi. Para hadirin hadirat sekalian, orang yang paham hakikat dan makrifat, orang inilah yang paling kaya di dunia ini. Hanya saya menginginkan supaya tengku-tengku ustaz ini, supaya mereka senang hidupnya, kaya. Karena kalau orang memahami hakikat makrifat, dia tidak tersangkut dengan alam, dia tidak tersangkut dengan asbab, untuk jadi pegawai, untuk berusaha cari keuntungan rezeki dengan asbab-asbab, tidak. Dia hanya Allah saja. Ulama tasawuf mengatakan, bagaimana Allah terhadap kamu? Maka jawabannya, bagaimana kita terhadap Allah? Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah itu cinta kepada kita. Kalau kita tidak peduli kepada Allah, maka Allah itu tidak peduli kepada kita. Jadi kesenangan itu dari Allah. Kita makhluk ini terbagi dua, ada yang bahagia, ada yang celaka. Jadi makhluk yang bahagia, pertama dia membenarkan keberadaan Allah dan ketauhidan Allah pada kerajaannya ini. Dan kemudian dia juga patuh kepada orang yang memberitahu akan Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia membenarkan Allah dan patuh kepada Muhammad Rasulullah, dia orang bahagia. Lalu sebaliknya orang celaka, kalau dia mengingkari Allah dan mensyirikatkan Allah, tidak patuh kepada Muhammad, melaksanakan sunnahnya, maka dia ini orang celaka. Para hadirin hadirat, apa itu tauhid tasawuf? Kalau tauhid yang tidak bertasawuf, dia menjadikan alam ini kedalil di atas adanya Allah. Tapi kalau dia bertasawuf, berarti Allah itu menjadi dalil kepada makhluknya Allah.
Karena tasawuf ini berjalan hati, mundur, ya. Maka Allah dalil makhluk ini adalah para hadirin hadirat, saya menginginkan Aceh, ya, benarnya, dan juga pelajar-pelajar di pesantren di Aceh, supaya mereka senang hidupnya. Lalu tidak ada kendala di dalam menghadapi hidup, baik rumah tangga, tetangga, maka mengapa terjadi seperti ini? Artinya ditentang segala macam difitnah sampai ke Malaysia. Karena itu abang-abang saya, adik saya tidak setuju dengan ajaran ini. Karena ajaran yang berkembang sebelumnya adalah mengenai akidah Ahlussunnah dan hukum syarah mazhab Syafi'i. Itu yang dipelajari umpamanya di pesantren-pesantren besar, di Aceh Utara, di mana-mana, semua mengenai akidah Ahlussunnah untuk menghilangkan akidah Mu'tazilah atau Wahabi, dan juga hukum syarah mazhab Syafi'i, supaya jangan ada yang tidak bermazhab di dalam pengamalan. Adapun mengenai tasawuf, kesufian, mengenai akhlak dan meningkatkan keimanan dan bermakrifat dengan tauhid yang bersih daripada kesyirikan dan kenifakan, ini kurang dipelajari di pesantren-pesantren, baik pesantren di Lamno atau pesantren di sana, di Aceh Utara, di Bangladesh dan lainnya. Karena Abuya dulu ini yang diangkat. Adapun tasawuf Sufyan ini diangkat di dalam suluk dalam bulan suci Ramadan dengan orang tua-tua. Jadi kurang diangkat karena pada masa itu yang menjadi heboh inilah Mu'tazilah dan orang yang anti mazhab. Abuya mengutamakan itu. Jadi kalau kita tidak berhakikat, cinta kita kepada dunia ini berbunga-bunga. Kita tidak bisa menghilangkan cinta dunia. Hubbudunya ra'su kulli khatiyah. Mencintai dunia ini adalah pangkal daripada kesalahan. Baik kesalahan zahir atau kesalahan batin. Kesalahan batin adanya sifat-sifat nafsu yang jelek, kedengkian, kesombongan, dan juga yang zahir, itu mengganggu istri orang, berjudi dan segala macam karena cinta dunia. Para jamaah sekalian, yaitu sistem cara dalam pengamalan tauhid tasawuf ini tauhid tasawuf adalah penjabaran ihsan dalam rukun agama, iman, Islam, ihsan. Lalu bagaimana cara kita bisa bertauhid tasawuf? Pertama ilmu, kedua amal, ketiga hal, keempat syuhud dan ma'rifat. Umpamanya ilmu, kita tahu sembahyang, mulai takbir sampai salam, tahu kita syarat-syarat rukun sembahyang, ilmu. Yang kedua amal, yang kita tahu itu kita amalkan, kita kerjakan. Syarat dari rukun salat, hati kepada Allah. Kemudian setelah amal, baru hal. Hal ini, yaitu terlihat keberadaan Allah. Kasih sayang Allah, sifat-sifat jamal dan jalalnya di dalam batin kita, hal. Jadi kalau kita terlihat sifat-sifat jamal dan jalal, keberadaan Allah dalam batin kita, maka kita lupa kepada yang lain. Tidak teringat lagi kita dalam salat,
kepada anak, keluarga, dan kepada diri kita. Tidak teringat itu makrifat namanya. Tidak teringat itu makrifat. Jadi makrifat itulah maknanya kita bersama Allah. Maknanya kalau kita masih ada, kita berpisah dengan Allah. Kalau kita tidak ada, maka kita berkumpul dengan Allah. Jadi dalam ajaran tasawuf atau kesufian, kita berusaha supaya jangan kita berpisah-pisah dengan Allah. Bagaimana jangan berpisah dengan Allah? Jangan teringat lain Allah dan diri kita. Hati kita berkumpul dengan Allah. Karena banyak sekali kita teringat pada diri kita dan lainnya diri, maka kita berpisah dengan Allah. Itu apa kita ingat selain Allah, diri kita dan selain diri? Karena semuanya itu datang dari Allah. Senang dan susah datang dari Allah. Kaya dan miskin datang dari Allah. Apa kita ingat? Kita datang dari Allah. Anak, keluarga datang dari Allah. Maka Anda disuruh berzikir, yaitu ratib seribe. Kita berzikir sudah sembahyang subuh. Supaya dengan berzikir itu hudur hati Anda kepada Allah. Supaya hilang selain Allah dalam batin Anda. Supaya Anda dapat bersama Allah. Maka kalau nantinya Anda telah berdoa sembahyang subuh, telah berzikir, ada saja jalan petunjuk Allah untuk membantu apa yang kita harapkan. Jadi para hadirin hadirat sekalian, saya akan bertanya kepada Tengku Fikri, mengapa Anda berani? Yaitu sultan-sultan mulai dari Tumin sampai ke Singkil menunjuk saya sebagai mufti Malikul Adil. Dan juga saya akan tanya kepada Abu Propop, bagaimana Abu Propop sehingga Gubernur atau KPA Aceh menunjuk saya sebagai wali agama. Jadi untuk menjawab yang pertama kepada Terima kasih pada Buya telah menjelaskan apa tauhid tasawuf pada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memahami. Pada ujung pidato Buya melempar dua pertanyaan kepada dua tokoh kita. Pertama kepada Ketua Zuriat para Sultan Senusantara, Ustadz Fikri. Kenapa, alasan apa gabungan para sultan itu berani memberikan gelar Mufti Malikul Adil kepada Abuya? Kita persilakan untuk memberi jawaban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun alasan pada saat beliau guru kita dikukuhkan sebagai Mufti Kadi Malikul Adil Kesultanan Aceh Darussalam, yang mengokohkan juga bukan kami, tetapi kami hanya membacakan mewakili daripada yang dipertuan atau orang yang ditokohkan mewakili Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Yang Mulia Tuanku Sultan Saifullah Alaidin Riyadsa, Raja Merhum Daya, yang kebetulan saat ini di Aceh ini pergerakan zuriat Raja Sultan ini sebenarnya sudah mulai bangkit di dalam rangka untuk mengawali dan menyongsong kembali kejayaan Islam ataupun kejayaan Nusantara. Nah, karena itulah saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh yang di Pertuan Agung Kesultanan Aceh Darussalam Yang Mulia Sultan Saifullah Alaidin Riyadsa, dan sekaligus saya sebagai ketua zuriat mempunyai satu penilaian sendiri. Ini sudah masanya kita bangkit. Syekh Abdul Rauf Alipan Suar Singkli Asyakwala, yang salah satu ulama menjadi pedoman kita, juga sudah mengisyaratkan bahwa ini di abad ke-21 ini adalah kebangkitan Islam.
Kebangkitan Islam itu saya selalu katakan di sosial media, bahkan di forum-forum internasional, saya sering menjadi pembicara di Filipina, di Brunei Darussalam, saya katakan bahwa dimulakan kejayaan Islam di Nusantara adalah bermula daripada Aceh. Karena Aceh adalah pusat penyebaran Islam di alam Melayu dan Nusantara. Bahkan Daulah Islamiyah itu bermula daripada Aceh, yaitu daripada Kesultanan Perla di tahun 790 Miladia. Di mana pada saat itu Sayyid Ali Al-Muktabar bin Sayyid Muhammad Dibai bin Sayyid Muhammad Bakir bin Sayyid Jafar As-Sadiq bin Sayyid Muhammad Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sina Ali bin Abi Thalib mengasas Daulah Islamiyah di alam Melayu Nusantara di Kesultanan Perla 790 masih. Dengan bukti sejarah beliau membaiat, mentalkin zikir, mengajarkan tauhid tasawuf kepada Syahrian Shah Salman, Raja Jempa, memberi talqin zikir, mengijazah ilmu tarekahnya, tarekat daripada Ahlul Bait kepada Merah Sahril Nui, Raja Perla, dan kemudian ditabalkan menjadi Sultan Perla. Kemudian putra beliau ditabalkan pada tahun 840 Masehi, 1 Muharram 225 Hijriah sebagai Sultan pertama di Asia Tenggara, yaitu dari Aceh atau dari Perla. Nah, kenapa Abuyah ini menjadi bagian terpenting dalam sejarah kebangkitan di Aceh? Karena saya sendiri pribadi menilai sejak saya hijrah ke Aceh ini tahun 2007 Januari, dengan posisi, dengan profesi saya yang multi macam-macam yang orang tidak tahu. Kadang jadi wartawan, kadang jadi pedagang, kadang jadi tukang sulap, macam-macam pekerjaan yang saya tekuni untuk mengetahui mana yang akan kembali memunculkan kejayaan Aceh. Dan salah satu tokoh, karena kebetulan 2010 atau 2011 saya berbaiat dengan beliau, dengan Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi itu di Masjid Tuanku Dianjung. Saya ikut dibaiat oleh beliau dan menjamu sanad. Dan itulah alasan kenapa Abuya, karena pertama Abuya yang telah mengenalkan MPTT, pengajaran Tauhid Tasyawuf ini ke Asia Tenggara. Dan berkaitan bahwa kejayaan Islam di Asia Tenggara, bahkan di alam Melayu tadi, bermula daripada Aceh. Dan tokoh yang kami rekomendasi juga kepada Kesultanan Aceh Darussalam untuk sebagai mufti adalah Abuya Syekh Muhammad Amran Wali Al-Khalidi. Syarat mufti adalah mursyid tarekoh. Syarat mufti kadi malikul adil di kesultanan di alam Melayu di Nusantara, dimanapun tempat di kerajaan, adalah seorang mursyid tarekoh. Apalagi ini tarekat besar. Kita memiliki tarekat yang besar, beliau mengajar memiliki murid sampai ke Asia Tenggara. Ini yang menjadi satu barometer kita yang kami rekomendasi kepada Kesultanan Aceh. Dan alhamdulillah berkat musyawarah daripada Kesultanan Aceh Darussalam melalui yang mulia Tuanku Sultan Saiful Ali Dindiansa, Raja Merhum Daya, dan Zuriat 9 negeri memutuskan bahwa Abuya Syekh Muhammad Amran Wali Al-Khalidi adalah yang tepat untuk membina kita dari segi agama, khususnya menjadi penasihat dari Kesultanan Aceh Darussalam. Demikian. Alhamdulillah, kita sudah mendengar jawaban yang luar biasa sekali bahwa kekuatan Islam adalah ada pada ajaran tasawuf dan kesufian, dan itulah diangkat dari dulu oleh para sultan dan para raja sebagaimana tertulis dalam sejarah, termasuk Sultan Agung Iskandar Muda begitu kuat mengembangkan ajaran tasawuf. Begitu kita mendengar dari ketua zuriat kita tadi, dan ajaran kesufian itu pada zaman ini di Aceh setelah bangkit dulu beberapa abad yang lalu dan tenggelam begitu lama dan bangkit kembali di tangan Abuya kita Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Maka wajar dalam pandangan para penyambung kesultanan ini menobatkan Abuya kita sebagai mufti Malikul Adil pada zaman ini. Itu jawaban dari Ketua Zuriat, alasan kenapa Abuya ditunjuk dengan gelar yang sangat mulia itu. Terima kasih Ketua Zuriat yang telah memberi jawaban. Jawaban kedua kita minta kepada guru kita Habib Propok. Kenapa pula Gubernur Aceh
memberi gelar kepada Abuya dengan apa? Wali agama Aceh. Bagaimana pandangan Habib Purbo? Silakan pada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau jawaban yang objektif harus kita bisik-bisik dulu dengan mualim. Maksudnya gini, yang memberi gelar mualim kepada Abuya yang dipertanyakan untuk memberi jawaban kenapa mualim menunjuk Abuya wali agama, minta jawaban sama Abi kan. Tapi itu ya kita mengalir aja. Dalam memberi jawaban macam ini kan bukan jawaban matematik. Jawaban matematik pun 2 tambah 2 bisa aja jadi 5. Itu matematik. Apalagi yang ya urusan sosial gini kan sah-sah saja. Yang penting waktu kita jawab di orang dengarnya mengangguk-angguk. Masalah betul dengan salah kan ada masalah itu kan. Jadi Abi coba menjawab. Abi coba menjawab kenapa mualim gubernur kita menunjuk atau ya meminta Abuya kita jadi wali agama. Pernah Abi jelaskan juga, ini pertanyaan yang sama, kalau saya tidak salah di Melabuh. Abuya minta jawaban juga, bukan minta jawaban itu. Yang Abuya tanya waktu itu, apa beda wali agama sama wali nanggro? Jadi Abi jawab aja. Yalah, wali nanggro, figur apa segala macam, kita udah kenal siapa wali nanggro kita. Jadi kalau nanggro udah ada wali, berarti belum sempurna agama itu belum enggak ada wali kan gitu. Kalau wali nanggro sudah ada, maka untuk lebih klop, apalagi sangat terinspirasi waktu Raja Zuriat memberi jawaban tadi, ini isyarat kemunculan Islam ke depan, kebangkitan Islam ke depan. Jadi semacam ada sinkronisasi ini. Karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu di dunia ini yang kebetulan. Tidak ada ini by setting, by design. Desain siapa? Desain Allah. Dimuncul wali nanggro, setelah ada wali nanggro, ada juga muncul lagi wali agama. Dan apakah mualim menunjuk wali agama ini mungkin? Karena kalau tidak secara kebetulan, bisikan yang datang ke mualim ini bukan bisikan orang-orang di sekeliling. Bisik yang orang-orang sekeliling yang membisik bukan masalah wali agama, masalah tender mungkin, ya kan? Masalah tender proyek di mana kita ambil uang bencana kan? Itu orang-orang sekeliling mualim. Tapi dalam perkara agama nggak mungkin orang sekeliling bisik itu. Kalau nggak mungkin jadi bisikan siapa juga? Itu bisikan Allah. Jangankan perkara jabatan wali agama, seorang ibu, seorang ayah memberi nama anaknya aja itu sebenarnya bisikan dari sana. Allah takdirkan kepada si ayah dan si ibu, itu ada dalam kitab itu. Kamu kasih anak kamu itu si fulan, si pulin. Artinya sesuai dengan ada yang di Lauh Mahfuz, sehingga diilhamkan kepada si ayah dan si ibu, sehingga dikasih nama Raja Fikri, ya kan? Itu bukan kebetulan, udah ada tercatat di Lauh Mahfuz. Begitu juga mualim meminta kesediaan dan menunjuk Abuya jadi wali agama. Nah, coba kita lihat sekilas. Arti wali pemimpin.
arti yang memimpin urusan agama yang secara spiritual dan lebih khusus lagi masalah ketauhidan dan kesufian, tidak ada duanya di Aceh. Malah di Asia Tenggara nggak ada dua. Berarti bisikan kepada muallim ini bisikan dari langit, by direct gitu loh. Jadi sehingga tadi nggak ada yang kebetulan. Jadi mungkin kalau kita kaitkan, kalau kita gabungkan benang merahnya seperti yang diprediksi oleh Ketua Zuriat itu tadi. Insya Allah sama-sama kita doakan karena kejayaan Islam masa dulu adalah dulu adalah yang sekeliling raja-raja itu ulama. Lebih-lebih lagi dengan ajaran ketauhidan dan kesufiannya. Jadi kalaulah yang memimpin agama, arti wali itu pemimpin agama berarti secara umum, tapi yang kita ini lebih khusus kalau kita kaitkan dengan akan bangkitnya Islam di tangan para aulia, di tangan para sufi. Nah, jadi kalau mau kita bilang tidak berlebihan, wali atau mia wali tak pegah bau Aceh hanat hatnya aulia, saya aulianya rame. Jadi wali-wali akhir zaman ini kan berarti menurut kita tidak berlebihan, tidak salah, tidak salah abuya kita menyandang sebagai wali agama. Karena makna wali atau pemimpin agama, atau lebih khusus lagi wali itu orang yang sudah jauh dari dosa. Wali atau aulia, arti aulia dia udah jauh dengan dosa dia. Baru pantas menyandang wali itu atau aulia yang sering kita kenal. Walaupun kadang-kadang secara dahiriah nampak tidak nampak. Tapi kalau ciri-ciri seperti dalam penyampaian saya tadi, berarti ada sifat-sifat tersebut pada yang mulia abuya kita sebagai guru, sebagai mursyid kita. Jadi mungkin karena jawabannya Abi Syukri ini yang pegat orang lain, yang jauh orang lain, jadi mungkin sangat hidat Abi yang gura-ura, tapi ada masalah seperti tadi. Ya, jadi sebelum kita ajaran tauhid ini, sebelum benar-benar kita boleh berpura-pura dulu. Nanti setelah pura-pura jadi bit-bit gitu loh. Nah, ada orang-orang meratib, baru 2 orang aja meratib. Ada yang klik Pak meratibnya. Anu klik hana. Miahan dia klik nedu orang yang katre meratib yang klik itu. Iron pura-pura klik ju. Mihana yang mata neboh ia kuah ju. Jadi itu otak ratib kaidah situ klik keroi. Ya. Jadi mudah-mudahan mungkin puas pasti tidak puas, kalau tidak puas dipuas-puasin aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abi kita yang telah memberi jawaban yang intinya beliau setuju karena melihat perkembangan dan perubahan begitu besar yang dibawa oleh abuya kita. Di antaranya sudah hidup zikir di mana-mana, masyarakat sudah dapat menikmati perjuangan ini, sehingga Abi berpendapat bahwa tidak berlebihan jika abuya kita digelar dengan wali agama Aceh. Terima kasih pada Abi. Jadi baiklah, bagaimana disampaikan oleh Ketua Zuriat bahwa saya mengadakan mudzakarah seminar di Tidore Ternate, yaitu di Indonesia Timur. Lalu di Indonesia Timur itu, di Tidore Ternate, cengkeh masih hidup. Bukan seperti kita di Aceh, cengkeh mati, pala hidup. Dan ikan ada harga 1 miliar dijual ke Jepang. Lalu
Tidore Ternate itu Sultan Tidore, Sultan Ternate, dia memahami 4 tarikat. Dari 4 buah tarikat, Naqsyabandi, Syatari, Tijani, dan juga tarikat Ampas. Dia memahami tarikat dan mengamalkan tarikat, sehingga rakyat Tidore Ternate sangat cinta dan sayang kepada sultannya dibanding cinta dan sayang kepada pemerintah, cinta dan sayang kepada gubernur, cinta dan sayangnya yaitu kepada bupati atau wali kota. Jadi pada pembukaan acara mudzakarah itu dibuka oleh sultan, bukan yang membuka itu bupati atau wali kota. Kemudian kami dibawa berjalan-jalan dari Tidore ke Ternate. Jadi sampai ke Ternate, kebetulan oleh sultan ke Jakarta. Nah, tinggal wakilnya. Wakilnya itu mengatakan, ini lokasi ini, Abu, kalau orang yang salah niat untuk masuk ke sini, nyata terus terlihat bala datang padanya, sakit perut segala macam. Jadi ini apanya? Istana kesultanan dijaga oleh jin-jin Islam. Itu di Tidore dan Ternate. Jadi kita lihat masyarakatnya aman, makmur, dan juga rezeki mudah dan cukup tertib dalam kehidupan Tidore dan Ternate. Maka itulah penyebab saya mengusulkan kepada Dr. Manap supaya di istana Wali Nangro diadakan ratib supaya jin-jin yang ada di sana itu bertabur. Jadi makanya saya Dr. Manap supaya Bu, kenapa Pak? Karena kawan-kawan di sana ini banyak yang tidak setuju. Jangan pedulikan, adakan terus zikir, atau maka ada zikir di istana Malik Mahmud, sehingga setelah pemilu bagaimana menang, bagaimana untuk menjadi gubernur. Jadi oleh karena itu, makanya marilah kita jaga agama kita dengan beribadat yang baik, dengan akhlak yang bagus, dengan keimanan makrifat yang benar, supaya agama ini bisa baik dan kuat. Jadi keyakinan dari kedua dzurriyyah seperti itu. Kalau sudah ada mufti Malikul Adil, akhlak sudah bagus, ibadat sudah baik, makrifat, ketauhidan sudah. Dia tidak berpegang dengan makhluk, dia berpegang dengan Allah. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah, dianya Allah lah Tuhan kamu. Jadi kalau adapun Abu Kerupuk, bagaimana kata orang, dikatakan boleh, tidak dikatakan boleh. Untuk meyakini wali agama yang dalam nalam ini, Abu Kerupuk ulama, mentang tersangkut dengan ulama-ulama belah deh. Ulama mentang. Jadi insya Allah akan datang kamu akui.
Kita tengok penyulun tunjuk katuha kalau karena ada ilmu di agama kan tewak lagi abu kerupuk bukan tahu tak abu makanya lebih mudah berwawasan kepantas beliau. Cuma demikian dan sekian dong tanya berzikir. Nah, Buyus. Pada Buyus dipersilakan.